Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di video aku kali ini aku akan ngebahas tentang duit. Jadi di segmen berkacamata aku akan ngomongin tentang financial planning untuk anak remaja atau untuk anak sekolah. Jadi banyak banget nih teman-teman yang susah ngatur duit, apalagi yang sekolahnya itu di kota dengan berbagai macam kehidupan hedonismenya. Kalau misalkan nggak kumpul sama teman-teman atau nggak beli sesuatu, rasanya kurang srek gitu. Pokoknya semuanya tuh butuh duit. Nah, sekarang gimana sih caranya biar kalian tuh punya banyak duit, nggak minta sama orang tua? Nah, kali ini ya aku bakal bahas tentang financial planning untuk anak sekolahan versi aku. Sebelumnya nih, jadi dulu aku itu sering dikasih sama mbah kum aku, eyang kum aku itu dikasih duit. Terus orang tua aku tuh gak pernah minta, ibu aku tuh gak pernah minta duit itu. Jadi semuanya itu serba dihandle sama aku. Nah, untuk yang umat muslim pasti tahu dong kalau misalkan lebaran itu biasanya ada tradisi apa ya? Tukeran pak, bukan tukeran pasal sih. Kayak kalau di kota aku tuh namanya nyadran. Nyadran itu kayak ngasih bingkisan sama orang yang lebih tua. Kalau biasanya orang tua aku ngasih bingkisan nih sama orang dikasih duit, seneng dong. Waktu itu aku kelas 2 SD, aku udah dapat 700.000 selama lebaran itu. Sampai akhirnya ya uangku terkumpul banyak dong. Dan bukan sih, tetapi yang bikin gak enaknya adalah uang aku itu aku yang menghandle sendiri. Jadi misalkan gini, aku pengen beli sesuatu kayak misalnya jam tangan, baju, sepatu, itu pakai uang aku yang dapat dikasih dari amplop gitu kalau lebaran apa namanya. Terus aku marah dong, kayak ih apaan sih, kayak ngontrak gitu lah, apa-apa tuh uang aku sendiri, apa-apa uang aku sendiri. sampai aku punya pola pikir bahwa aku ini ya hidup ngontrak gitu, padahal tinggal di rumah orang tua. Sampai kelas 2 SMP kelas 2, berarti kelas 8. Waktu itu lagi study tour di Jakarta, di Dufan. Pada saat yang lain itu gak punya duit, aku udah punya duit sendirian. Di situ aku mulai mikir, iya ya didikan orang tua gitu. Karena ibuku selalu bilang, ibu tuh nggak nggak jahat. Someday kamu pasti tahu alasan kenapa ibu tuh suruh kamu manage uang sendiri. Dan ya kejawab pada saat itu. So akhirnya udah kebiasaan untuk ngatur duit sendiri mulai dari kecil banget sampai sekarang. Tetapi teman, masa hedonisme masih kerasa waktu itu. Aku mikir, kok aku kayak hidup tuh nggak enak banget ya gitu. Sampai akhirnya aku main di Facebook, terus ketemu sama user Facebook yang setiap postingannya itu menggugah ininya tuh tentang jangan lupa barak, cara aku ngatur duit. Nah, ini dia. Oke, tips ngatur duit untuk remaja ala aku. Jadi yang pertama, betulin pola pikir kalian dulu. Pola pikir tentang duit. Jadi banyak banget di Indonesia tuh masih tabu kita tuh ngomongin duit, ya nggak sih? Kayak misalkan, Lo punya duit berapa? Aset lo ada berapa? Terus apalagi lo punya tabungan berapa? Itu masih tabu banget. Sedangkan kalau misalkan ngegosipin orang, ngehibah itu udah hal yang lumrah. Bahkan kayak nggak kumpul kalau misalkan nggak gosip. Nah itu betulin pola pikir tentang duit dulu. Jadi duit itu apa sih? Kalau menurut aku sesuatu yang bisa membuat hidup kita lebih mudah. Iya emang tidak semua kebahagiaan tidak bisa dibeli oleh uang, tapi uang bisa membuat kita bahagia. Ya nggak sih? Kayak misalkan kalian pengen beli baju baru, ya kalian harus punya duit. Nggak mungkin kalian ngemis-ngemis atau ngeribut sama pemilik tokonya buat kalian punya baju baru, nggak mungkin kan? Jadi intinya betulin pola pikir kalian dulu tentang duit. Duit itu harus gimana, harus seperti apa kita manajemennya, terus harus bagaimana kita memperlakukan uang sendiri gitu, dan gimana cara kita mendapetinnya dan segala macam. Yang kedua itu adalah hubungan dengan uang yang jadi kebiasaan. Jadi konsisten, terus punya prinsip yang emang benar-benar dijaga banget. Karena kalau misalkan gini, hubungan kalian sama duit itu boros dari kecil, ya untuk mengubah habit gak boros ya pasti lebih susah, triggernya lebih susah kan. Misalkan dari kecil itu emang udah hemat, pasti pada saat dewasa itu akan lebih gampang nabung gitu. Intinya kebiasaan. Kalian mau membiasakan diri seperti apa? Kalian pengen jadi pribadi yang menstimulasi uang tuh seperti apa? Terus yang ketiga tuh bikin rencana keuangan. Nah ini nih penting banget sih menurut aku. Jadi banyak banget anak-anak sekarang, remaja sekarang kalau susah untuk
membuat rencana keuangan, budget gitu. Kalian misalkan gini, satu hari 30.000 saku sekolah kalian langsung habisin itu semua. Kalian tuh kayak hidup kayak ayam gitu, kayak bangun, cari makan, udah selesai kenyang, malam balik lagi, besok cari makan lagi, nggak ada tabungan ke depan. Nah, buat rencana keuangan, planning, budget, penting banget. Karena gini, pada saat kita membuat planning, semuanya tuh akan terurus dengan mudah, dengan rapih gitu kan. Nggak ada tuh yang namanya boros. Jadi misalkan gini, tujuanmu itu untuk nabung, misalkan punya 500.000, oke, aku akan nabung, misalkan 300.000 untuk nabung, yang 200.000 ini untuk kebutuhan pribadi, untuk apa namanya lifestyle, untuk sedekah dan sebagainya. Budget intinya itu. Terus selanjutnya itu beli barang buat diri sendiri. Di zaman sekarang nih, yang miris ya, banyak banget orang-orang yang beli barang itu untuk orang lain, memaksakan. Misalkan gini, aku sama Mawar, misal aku ngasih Mawar itu hampers atau bingkisan, supaya apa? Supaya Mawar ngefoto hampers dari aku terus nge-tag makasih Lintang dan sebagainya. Itu gak perlu banget sih. Kalau emang kalian bener-bener nggak perlu ngasih barang sama orang lain, ini udah nggak usah. Itu karena akan membuang uang, membuang tenaga. Belilah barang yang emang kalian itu pengen, yang kalian tuh happy, yang emang ada feedbacknya. Kayak misalkan kalian minus, kalian beli kacamata yang emang ada feedbacknya buat kalian. Terus kalian beli buku yang emang itu membuat happy diri kalian. Jangan memaksakan juga lah, jangan beli barang yang kesannya tuh kayak untuk pamer, kayak untuk biar nggak ketinggalan zaman. Gak usah sih menurut aku. Terus punya barang satu yang mahal asal ada feedbacknya dan dipakai berapa lama nih. Ya misalkan gini, kalian beli sepatu 200.000 tapi dipakainya cuman hanya jangka waktu 1 tahun. Lebih baik kalian nabung lagi untuk beli sepatu yang lebih mahal dikit lah, yang bermerek sedikit gitu, daripada kalian punya banyak sepatu nih, punya 5 sepatu harganya tuh 200.000, misalnya lebih murah lah, tapi ya, pertama yang kalian pakai cuman itu aja, terus yang kedua kualitasnya nggak bagus, terus yang ketiga jangka waktu kalian makainya hanya sebentar gitu. Itu mendingan itu punya barang satu yang lebih berkualitas tetapi punya nilai feedback yang tinggi gitu. Selanjutnya punya pos keuangan. Nah, pos keuangan ini penting banget. Jadi ini inti dari semua video aku. Jadi kalau aku biasanya gini guys, aku dikasih uang saku 30.000 sama orang tua selama 1 hari. Itu untuk bensin, untuk makan pagi, makan siang. Alhamdulillah aku nerapin OCD, tahu kan? OCD itu jadi komputer, nanti kalian cek aja sendiri. Kalau misalkan aku nyiapin makan siang, aku cuman dapat jatah 20.000 atau 25.000. Nah, tips dari aku adalah hitung uang saku kalian. Misal 1 hari kalian dapat 30.000, kalian mau jajan berapa ribu? Kalau misalkan aku nih, aku mau jajan 5.000, so aku punya duit sisanya 25. Nah, 25 itu dikali 5 hari. 5 harinya kenapa? Karena aku full day, berarti cuman Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, 25.000 dikali 5 itu kan 125.000. Itu udah murni dong 125.000 itu. Tapi kan aku belum dapat uang bensin. Uang bensin aku masukin persenan. Aku punya pos keuangan itu yang pertama pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin itu 40%. Yang kedua investasi atau menabung 25% aku sisihin. Yang ketiga sedekah, aku sedekah 15%. Yang keempat lifestyle atau gaya hidup, ya biasa buat nongkrong atau nonton, itu 10%. Yang kelima dana darurat. Dana darurat itu kayak istilahnya tuh kalian nabung, cuman kalau misalkan kalian nggak punya duit atau lagi butuh duit banget, kalian itu pakai di dana darurat. Jangan pakai tabungan. Dana darurat itu untuk istilahnya yang benar-benar kepepet banget, kalian butuh sesuatu tapi kalian itu nggak punya uang, nah kalian bisa masukin ke dana darurat itu. Yang untuk aku uang bensin itu masuknya tuh ke pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin aku karena gini,
aku jujur aja beli skincare, beli alat peralatan kebutuhan kayak misalkan sabun, sampo, itu aku pakai uang aku sendiri. Kadang masih pakai orang tua sih, kalau misalkan belanja sama ibu gitu, belanja bulanan, aku kadang ngambil gitu. Tapi overall lebih banyak aku pakai uang aku sendiri, karena aku ngerasa aku udah bisa ngatur uang, dan kedepannya biar aku nggak kaget. Mungkin kalau aku jauh dari orang tua, aku kuliah, aku kerja, jadi aku udah terbiasa dengan membelanjakan uang aku untuk kebutuhan aku sendiri tuh. Nah, ini tuh nggak gampang ya, butuh konsistensi dari kalian untuk bisa mengatur keuangan gitu. Jadi yang harus kalian lakukan ya konsisten dan punya prinsip, dan budget lagi-lagi budget yang tadi aku bilang ya, pos keuangan. Jangan sampai pengeluaran kalian itu lebih besar daripada pemasukan kalian gitu ya. Itu tips dari aku selanjutnya, yaitu bayar sesuatu secara cash. Jadi maksudnya gimana? Jangan bayar pakai kartu kredit, terus pakai uang elektronik, karena ada penelitian yang bilang kalau kita membeli sesuatu dengan uang tunai itu rasanya akan lebih sakit, kayak lebih aduh sayang banget nih gitu. Tapi kalau misalkan pakai kartu kredit terus pakai uang elektronik, itu kan tinggal gesek atau tinggal pakai scan kode QR, itu rasanya biasa aja gitu. Dan ngerasa nggak sih buat kalian nih yang suka pakai kartu kredit terus pakai uang elektronik, ngerasain nggak sih kalian tuh lebih boros pakai uang elektronik? Nah, itu karena ada perasaan kita tuh nggak ngeluarin duit, kita tuh nggak ngeluarin dompet, padahal sebenarnya kita lebih boros. Apalagi kalau misalkan tergiur, misalkan boba, ada toko boba yang ngasih diskon kalau misalkan pembeli itu bayar pakai kartu kredit atau uang elektronik, itu akan dapat cashback 15.000 misal gitu. Kalian sebenarnya tuh kalian nggak pengen minum boba, tapi karena ada diskon, ada ini, jadi kalian ngeluarin duit. Nah, itu pemborosan banget, dan itu kenapa aku nggak pakai uang elektronik atau kartu kredit, karena akan lebih boros buat keuangan aku sendiri gitu. Terus yang berikutnya balik lagi ya, jangan beli barang yang emang nilai jualnya turun. Contohnya itu kayak otomotif, mobil, motor, terus elektronik, kayak handphone. Kalian nggak usah deh kayak misalkan Samsung ngeluarin seri terbaru kalian beli, kecuali untuk investasi. Kayak misalkan handphone aku bilang tadi, kecuali kalian beli handphone itu untuk benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin, untuk bikin video, untuk apapun itu, untuk ngeblog misalkan, biar lebih gampang daripada laptop kan sekarang ngeblog bisa lebih mudah ya. Yang selanjutnya adalah berusaha berpenghasilan. Yang tips dari aku nih, yang terakhir itu menemukan keahlian untuk menambah penghasilan. Ya, gimana caranya kalian nemuin keahlian? Kalian jelajahin semua yang kalian suka dan gak suka gitu. Kayak misalkan gambar, bidang fotografi, terus video, terus apalagi ya nulis gitu. Karena banyak banget teman-teman aku yang suka cerita, aku tuh sebenarnya passionnya apa sih, keahlianku apa sih? Ya kalian gak akan nemuin kalau kalian gak mencoba satu-satu. Apalagi milenial ya, mencoba bikin video deh itu suatu tantangan yang baru. Mencoba menulis itu suatu tantangan yang baru. Bikin puisi kalian share di sosial media. Terus lomba, ada banyak banget. Kayak misalkan di antologi kata, terus banyak banget ajang lomba-lomba yang terbuka untuk umum gitu. Terus ada organisasi-organisasi, komunitas, terus yang berhubungan sama sosial gitu. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, kau nggak tahu caranya nemuin potensi aku gimana, aku nggak tahu hobi aku tuh apa, aku nggak tahu keahlianku tuh sebenarnya apa, cobain semua gitu, nggak usah takut. Karena contohnya gini deh, aku hobi baca buku. Dulu aku pernah ditentang sama orang tua aku, katanya baca novel tuh buat apa sih, nggak guna gitu. Tapi nyatanya itu menghasilkan. Aku dulu sempet down kok karena gila ya, baca aja nggak boleh loh. Sampai akhirnya ternyata jalan untuk menuju prestasi itu lebih kebuka. Itu menurut itu
versi aku ya, dimana dulu aku SMP aku ikut mading bangkit lagi, terus public speakingnya aku belajar dari buku gitu. Karena semakin banyak membaca buku ya kosakata kita semakin banyak dan gak ngebosenin. Itu milenial itu kan paling deket banget sama handphone, jadi gunain handphone kalian tuh semaksimal mungkin gitu. Nah gimana caranya? YouTube, website, sosial media, terus jualan all shop, terus apa lagi? Kalian bisa searching, kalian bisa nonton di Kompas. Gimana caranya ngatur keuangan, di situ kalian akan ngedapetin banyak hal tentang gimana caranya kalian ngedapetin duit gitu. Jadi itu aja tips dari aku buat kalian para remaja yang masih sekolah untuk ngatur keuangan. Yang penting adalah konsisten. Yang kedua, berpikir terbuka tentang uang. Yang ketiga, budget gitu. Karena tadi aku udah sebutin pas keuangan itu ada apa aja, yaitu pengeluaran rutin, investasi atau menabung, sedekah, lifestyle, dana darurat. Kalau kalian punya tanggungan apa, kalian bisa masukin ke situ persen-persenannya berapa aja. Dan kalian harus keras sama diri sendiri gitu, harus konsisten, dan itu nggak mudah tapi kalian bisa. Aku bilang lagi, sesuatu hal yang baik itu tidak akan mudah, tapi kalian bisa menjalaninya gitu. Itu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka bisa di share. Kalau misalkan punya tips juga silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan ada pertanyaan atau kita mau diskusi bareng, bisa hubungin sosial media aku, nanti aku kasih di bawah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.